Halo Sobat Kreatif Limangan, bersama dengan toko lauk naon ieu. Di sini di depan kalian ini adalah ekosistem ataupun ekologi tanaman emers ya. Itu tanaman air berdaun darat. Di depan kalian ada jenis ini siapa ya? Rotala kah? Saya tidak mengenal dia. Tapi tanaman ini punya batang bagus dan kokoh guys. Cantik lah kalau di dalam air lah. Dan jenis daunnya juga rapat. Kalau di darat dia mengkilap ya. Ini ada Altanenthera rosanervik. Jadi dia punya daun hijau, sedikit mengkilap, lancip dan juga punya urat-urat merah. Nah, kalau ini Altanenthera renikinya. Ini udah daun darah, cantik sekali panjang. Ini sekilas mirip dengan Altanenthera tapi ini adalah Ludwigia glandulosa, guys. Di dalam sini juga ada rotala. Ini rotalanya udah jangkung, guys. Kalau daun darat dia tuh seperti ini. Kalau daun air dia seperti ini, kelihatan nggak? Ini daun air nih. Kalau dia punya full cahaya high dan juga FE tinggi, dia akan full daun merah guys. Cantik pokoknya guys. Lalu apalagi ya di sini ya? Di sini ada Echinodorus, rotala daun air masih begini-begini guys, keriting-keriting gini, lancip-lancip. Nah, ini kasus dicemilin ayam guys. Ini seperti patah-patah seperti ini adalah dicemilin ayam. Karena kebetulan tetangga juga banyak melihara ayam, saya pun ya udahlah melihara ayam juga. Karena sayang nasi sisa kan, kalau ada nasi sisa kasih ayam daripada jadi busuk, pembersih gitu lah. Nah, di sini adalah Ludwigia glandulosanya udah numbuh nyamping. Ini anakannya juga udah numbuh. Ini juga akan muncul anakan di sini nih. Ini nih, tuh. Nah, ini siapa ya? Aku tidak mengenal dia. Siapa dia? Yang ini nih. Nah, ini udah jangkung-jangkung gini cantik, guys. Lihat nih. Seneng lah. Ini cuman ukuran 50, guys, diameternya. Substrat tanah dan juga kohe. Ini adalah jenis templen tipe rakus ya. Saya tidak mengisi fauna tapi ujung-ujung ada 2 ekor ikan, anakan ikan mas guys. Kalian lihat nggak? Ini ikan mas nih, kuning. Tuh. Itu ikan mas tuh. Kayaknya menempel di tanaman ya, telurnya. Dan dia beranak pinak. Rosanervik, rotala. Ini rotala ini unik guys. Kalau dia daun darat tuh seperti ini, kalau daun air seperti ini. Mana ya? Nah ini nih, yang tadi saya jelasin nih. Unik lah dia. Oke, seperti itu kasusnya dengan sistem outdoor seperti ini. Tentu saja adalah alga ya. Lihat nih, kalian bisa lihat. Kita cabut guys. Nah, gondrong juga nih alga nih. Kita harus rajin-rajin cek, karena kalau tidak punya karbon cair, karbon ya, untuk melemahkan si alga itu sendiri, karena tentu saja akan mengganggu jenis tanaman ya, apalagi tanaman rumput. Udah pasti KO sama dia nih. Dia tidak bisa berfotosintesis gara-gara si lumut ini banyak ini di sini nih. Altanenthera, ini Altanenthera juga keluarga bayam-bayaman guys. Kalau jalak kotek ini tanaman bayam darat ya, warnanya merah. Nah, yang bisa jadi prank adalah ini juga adalah jalak kotek ya. Jalak kotek juga termasuk bayam-bayaman. Daunnya seperti ini. Gitu. Punya daun lancip seperti ini dan punya jenis bunga seperti ini. Tapi dia di darat. Noh, jenis ujung pucuk daun mudanya itu kayak reniki guys. Nah, ini juga sama. Ini musim hujan banyak muncul nih guys. Mirip reniki mini lah. Tapi ketika kita tanam masukin ke air itu memang cantik. Tapi nantinya dia akan mati dan melting ya. Bagus merah ini. Bagus sekali. Saya eksperimen, saya coba, ternyata dia busuk guys. Nah, ini juga mirip rotala guys. Ini bunga jam 10 ya. Saya coba tanam di air tapi gagal. Kalau pengen yang eksperimen ya. Kita juga ada Myriophyllum. Kalau di submerge itu dia bagus guys. Juga ada jenis tanaman bakopa. Juga saya eksperimen memasukkan rotala juga di sini. Nah, lihat cantik dia ada sendiri. Dan saya eksperimen menggunakan liliopsis dalam sini. Pasti dia harus baku hantam dengan alga ya di sini. Bakopa juga akan menjadi cemilan tanaman, menjadi mangsa ayam dan juga belalang ataupun jangkrik ya.
Nah ini jenis apa ini, sebenarnya bukan tanaman aquascape, cuman dia muncul di air dan bentuknya juga mirip dengan Altananthera rosanervix. Sebenarnya dia berbeda, jadi masih keluarga Solotzoya yang mirip Bacopa, tapi sebenarnya bukan Bacopa juga sih. Kalau di sini Solotzoya ya, dibantu juga Frogbit dan juga Duckweed untuk menetralisir air. Nah di sini mereka numbuh, wah cantik sekali guys. Di sini juga kita ada Glandulosa ya, Glandulosa Ludwigia Sidoides. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan belum anakan yang nggak kelihatan ya. Ini ada sirih gading, mohon koreksi. Nah di sini cukup baik dia pertumbuhan si Frogbit ya. Airnya juga menjadi jernih, paling jernih di antara yang lainnya. Akar-akarnya mampu menetralisir air ya. Saya eksperimen yang totally mistake sebelah sini. Nah ini saya menggunakan molase ataupun bahan baku media tanam tapi tanpa pengenapan ya, karena si kohenya itu panas sekali. Saya bereksperimen menggunakan tanaman Frogbit, ternyata terjadi pembusukan, melting. Asalnya ini penuh, mereka busuk dan juga ada beberapa yang survive. Saya tes nih, ini alganya juga tuh, amoniaknya di sini sangat tinggi. Jadi untuk tanaman stem apalagi carpet seed pasti gosong ini. Ini saya eksperimen jahat, aduh I'm sorry ya, maaf. Tapi tumbuhlah seperti yang di sini ya, karena indukannya juga ngambilnya di sini, dipindahin ke sini gitu. Ayo kita lanjut ya. Di sampingnya juga ada polybag jahe-jahean ya. Kalau kalian tahu, ini kangkung saya terkena hama leaf miner ya, jadi nggak bisa dikonsumsi seperti rel jalan kereta seperti ini. Ini dalamnya adalah kutu. Lalu kita lanjut ya. Di sini juga ada tanaman buat palu sebenarnya. Saya eksperimen aja, paku di dalam polybag bekas minyak goreng. Sebelah sini budidaya gapi yang nanti akan kita bahas. Di sini duckweednya banyak sekali. Saya mengisi injeksi juga CO2 untuk membantu ya. Pemberian pukcir pun hanya seminggu sekali, ataupun ada terjadi perubahan pada daun. Palisneria di sini gondrong. Di sana ada Egeria densa yang udah gondrong-gondrong, mungkin sebentar lagi bisa dipanen buat rumah untuk perkembangan udang dan gapi. Duckweednya udah bocor-bocor, ini numbuhnya karena diacak-acak kodok ya. Karena cakung ataupun bangkong, meskipun kolam terpal ini jangkung, juga mereka karena melompatnya bisa tinggi jadi bisa melewati. Nah seperti itu, di sana ada kodok. Nah ini adalah, nah kalian bisa lihat. Jadi si kodok ini tidak mengganggu tanaman ataupun fauna sebenarnya ya. Dia memakan alga juga, malah pemakan alga yang paling efektif. Alga rambut, alga jenggot juga mereka makan. Bahkan alga yang bau sekalipun bisa mereka makan. Jadi lebih efektif daripada udang ataupun keong ya. Di sini kita juga ada keong. Nah ini keong tanduk juga untuk membantu selain udang-udangan ya. Saya lempar aja ke sana. Di sini ada Bacopa, juga apa? Nah ini nih, ini terkena BBA juga sih sebenarnya dia. Kabomba juga ada, Altananthera, Reiniki dan juga rosanervixnya juga ada. Anubias sp, Echinodorus. Nah ini juga ada Hygrophila deformis, baru numbuh ya. Si Rotala juga paling bagus, dia tidak rewel, sangat mudah sekali merawat Rotala ya. Bakopanya karena terlalu jangkung di sini dia jadi rebahan sebenarnya. Ini mohon maaf ya, kamera saya karena pakai HP aja jadi nggak bisa kelihatan. Nah ini di dalam sini Bacopa sudah jangkung-jangkung, minta di trimming ini. Tumbuh dengan baik ya. Kabomba juga. Paling banyak di sini adalah Egeria densa dan Hydrelia sebenarnya. Tinggal kita rajin mengeceknya saja setiap hari dan pantau pertumbuhan ikan-ikan kita.
Yang potensial dengan tipe seperti ini karena outdoor adalah kemungkinan serangan hama juga berpotensi, seperti capung ya, karena akan membunuh ikan-ikan kita, ikan kecil. Lalu tentu saja ada water change, water cycling, disiplin yang memang kita perlukan. Berbeda dengan yang ekologi kolam tadi, kita modal nekat saja, paling ganti air pun ya mengandalkan air hujan saja. Makanya serangan alganya cukup hebat sebenarnya tadi di sana. Di sampingnya juga setelah water change, airnya jangan langsung dibuang karena bisa dimanfaatkan untuk fauna tanaman ya, seperti tanaman-tanaman seperti ini ya. Di sini adalah breeding gapi kita. Kita punya indukan mozaik dragon ya. Dan di sini burayaknya baru lepas pindah tanam. Kalian apakah bisa lihat ya? Mohon maaf, ini goyang-goyang seperti ini. Nah, breeding kita gapi dan juga molly ya. Oke, sekian saja. Nanti kita akan bahas lanjut lebih mendalam dan mendetil. Mampir aja di toko lauk naon ieu. Kalian bisa mendapatkan fauna dan juga flora untuk kebutuhan aquascape Anda. Jangan sungkan untuk mampir, yang berada di Jalan Raya Lewi Goong di depan Toko Joya, belakang Pasar Limbangan, Jalur Limbangan Cibiuk. Mampir aja di toko lauk naon ieu. Terima kasih.